Naga-naganya ini awan hujan kayaknya ya. Soalnya sunrise-nya itu tapi di sini gelap, guys. Wadah. Pagi teman-teman angler dimanapun Anda berada. Hari ini kita coba mancing lagi karena mumpung lagi liburan. Dan arah kita menjauh dari daratan ya. Kalau biasanya kan kita pepet-pepet pesisir, sekarang kita agak menjauh ke arah tengah, guys. Jadi di pinggir ini airnya lagi agak berlimbah, jadi kayaknya akan oke kalau kita ke sana deh, ke spot Samuel. Dan sekarang posisi jam 5.53 dan kita cruising dengan kecepatan kurang lebih 4,6 km per jam. Yulah, dramatis sih kelihatannya awannya sih. Jangan hujan ya. Coba lagi guys, tapi gila sepanjang ini nggak isi loh. Suram amat, pada kemana dia? Gila guys, kalau gini kita mesti ganti strategi guys. Kita mau nggak mau mancing di struktur ya, ikannya nggak ada sama sekali di layar. Oke lah, kita coba ke pulau itu, entah kita geret lewat pasir aja guys. Kalau muter belakang jauh ini guys, ikannya kagak makan guys, kita menepi. Jadi entah kenapa spot karungannya padahal dari ujung ke ujung ikannya kagak kedetek, kagak ada juga dia. Jadi kita ada di pantai reklamasinya Ancol nih. Jadi rencananya ini kita geret aja kayaknya, lewatin ini, kita masuk ke arah dalam ya. Mudah-mudahan lebih isi guys. Yuk, mesti pelan-pelan, rada berat ngeret-geret ginian di pasir guys. Kita nyebrang juga, kita habis seret kayaknya lewat pasir-pasir. Jadi pasirnya nggak rata, jadi ngegunduk dia. Jadi lumayan pegel juga kalau ngegeret ginian, apalagi kondisinya full load guys. Nah, mumpung sekarang kayak posisi ada di pinggir, ini mungkin jadi point of view yang menarik karena di video kita biasanya teman-teman ngelihat saya udah di atas kayak terus ya, terus loading atau setting kayaknya kayak gimana itu nggak gitu kentara. Nah, mumpung kita ada di pinggir, jadi ini kita coba kulik kira-kira setup kayak fishing saya kayak gimana sih. Yuk guys, nih ini kayaknya namanya Seastream Angler 120 PD. PD-nya itu namanya adalah pedal drive ini ya. Ini si pedal drive-nya nih. Nah, settingannya kalau udah di laut nih kayak begini guys. Dari bow atau bagian depan biasanya ini dayung dilepas, jadi dia ada di dalam sini ya. Dan untuk transducer ini posisinya bisa dilipat, jadi ada di sini guys. Nah, ke sini. Kalau lagi di air ini kita tekuk, jadi transducernya akan turun ke air. Loh, tapi transducernya di atas air terus nggak kenapa-napa om. Nah, di mode Fish Finder itu sebenarnya bisa ada ini guys. Nih, ini yang namanya transmission disabled. Jadi sinyal ke transducernya itu di dalam posisi mati. Bukan berarti head unitnya mati ya, tapi sinyal ke transducernya. Jadi mode standby dia. GPS-nya tetap hidup. Nah, lalu kabel transducernya itu lewat sini guys. Ini dari sini ke depan, coiling di sini biar nggak bala. Terus muter ke sini. Dan colok ke head unit Garmin EcoMap nih yang orange ini ya. Kalau kita pakainya Panoptix, dia coloknya di sini. Kalau LVS juga sama, coloknya di sini. Kalau ini cuma untuk transducer biasa guys. Ini konektor NMEA. Kalau misalkan connect ke wind sensor dan lain sebagainya nanti lewat konektor NMEA. Gitu kurang lebih settingan Fish Finder atau transducernya guys. Mundur sedikit. Dari depan ini pedal drive, ini yang dibilang sebagai area cockpit kita. Aktivitas kita itu adanya di sini. Dan yang ditaruh di deck atau cockpitnya ini yang penting-penting aja guys. Jadi kayak gunting, terus di kolong ini nih ada ini guys. Ini capit andalan kita yang udah mulai buluk noh. Sama satu lagi tang forcep.
mana sih? Ini ada di sini. Jadi dia ngumpet di kolong guys. Korang ada di bawah sini. Kalau udah mulai dapat ikan baru kita keluarin dan kita gantung di pinggir. Kalau enggak kita simpen aja dia di bawah jok. Joknya standarnya feel free ya. Ini rebahnya bisa diatur, tapi cara ngaturnya dikencangin strap yang di sini. Kalau ini posisi yang paling idealnya dari sini guys. Terus di sebelah sini ini ada line tether. Ini ujungnya nggak ada apa-apa sebenarnya. Ini gunanya cuma buat kalau kayak ini kebalik. Kebalik ini tinggal kita berenang dan ambil tali ini untuk diseberangin ke sebelah, nanti kita bisa flip lagi. Terus ini rudder stopper, makanya ini kita kunci karena ruddernya dalam posisi naik guys. Ini naik ya. Oke, itu dia bagian kokpit. Di belakang jok biasanya bawa botol air. Ini penting, jangan sampai lupa, haus nanti. Terus ada jangkar atau anchor, sama ini kabel power. Baterainya ada di dalam crate box ini. Rod holder ada dua kalau di sistem angler ini, kiri dan kanan ya, atau port dan starboard. Yang paling sering dipakai nanti posisinya di sini guys. Yang di sini ini sifatnya joran standby. Dan karena ini situasinya mendung, rod holder sebelahnya kita bawa ini guys, payung. Kalau dia hujan di tengah jalan. Yuk kita ke sisi portnya atau port side-nya nih. Port side-nya ada apa sih? Nah, ini namanya rudder controller. Jadi ini setir kita kalau mau belok kiri kanan. Kalau mau belok kanan tinggal ini ke kanan ini sana. Belok kiri ini tinggal ke kiri. Karena ini nanti akan connect pakai kabel dari dalam body ke sini guys, ke rudder ini. Oke, nah ini joran backup kedua. Biasanya bawanya XUL sama UL ya. Dan kali ini tadi ini bilang ini bawa, sementara bawa ini guys, bawa payung guys, takut hujan guys. Lalu sisanya di dalamnya adalah crate box. Dan kalau teman-teman lihat ini crate boxnya sebenarnya box kontainer biasa ya. Cuman ini dimodifikasi sedikit. Di bawahnya ada roda, makanya ini ada gap nih antara atas sama bawah. Dan teman-teman lihat ini udah dibuatin sistem tie down ke sini. Satu di depan, satu di belakang. Jadi kalaupun ini posisinya kayak lagi rocking, ini nggak terlalu goyang kemana-mana guys, karena ini di tie down. Tie downnya dua ya, di depan belakang dan kiri kanan juga ada tie downnya. Terus di dalam crate box ada apa sih? Biar gampang ini kita buka aja guys. Nah ini dia penampakan isi dalam crate box guys. Yang paling depan ini baterai. Ini lithium ferrum polymer LiFePO 4 ya. Voltase 12 volt dan kapasitasnya 25 ampere. Terus ini terminal tackle, tang, gunting dan lawan-lawannya ada di situ. Termasuk kalau main kayak perlu bawa ini guys. Ini pisau yang kecil aja. Gunanya apa? Buat kalau ternyata nanti pas lagi turun ruddernya ini sangkut ke tali atau ke jaring atau apa, kita bisa emergency, kita bisa potong ya. Terus tackle box ini posisinya harusnya ada di sini ya. Nah ini, jadi kalau mau ngambil lebih gampang guys. Terus kotak kamera, dry bag, sendal biar nggak hanyut. Dan jangan lupa bawa ini jas hujan kalau dia hujan guys. Dan cara masangnya ini gampang karena ini kontainer box biasa. Nah, tinggal ditutup aja, tapi yang dikunci bagian belakang aja guys. Tek. Supaya nanti pas lagi pakai ini jadi kayak engsel. Nah tinggal kita ambil aja. Dan karena ini bibirnya lebih, jadi kalau hujan ini nggak akan masuk air, kecuali kayaknya kebalik ya, keguling ya, masuk juga dia. Itu dia guys, ini dia penampakannya. Dan tadi kabel powernya tadi lewat sini. Ini kabel power turun lewat kolong, set ke sini, lewat pinggir terus, lalu connect ke belakang sini. Ini yang merah kabel
power atau listriknya. Itu dia guys, penampakan si Stream Angler 120 PD atau pedal drive. Ini kayak stabilnya bukan main, jadi kalau teman-teman sering mainnya di laut begini tapi nggak terlalu open banget ya, kecuali tadi kita di sebelah sana itu nih, ini udah open lautnya. Ini pantai yang mau direklamasi di kawasan Ancolnya guys. Kalau angin lagi gede ini ombaknya kesana-sana, makanya sampahnya pada nongol nih. Terus dermaga yang sering kita pancingin tuh dari sini guys. Nih biasanya kita dari sana kita muter masuk lewat dalam ya. Tapi sekarang kita motong tadi lewat luar. Ternyata di luar zong. Nah nanti rencananya kita terusin, kita main ke arah pinggiran sana guys. Nih pantainya kayaknya landai. Tapi landainya cuma sampai sini guys. Nah kesananya blub dia. Jadi main-main di sini dorong-dorong kayak hati-hati sampai sana blar. Nah basah sampai celana-celana loh. Oke, ini kayak sudah setia menemani guys. Tuh ada ombak tapi dia nggak goyangnya, ini ombak dari perahu lewat guys. Nah jadi gimana teman-teman? Mulai tertarik mau ikutan kita main kayak fishing? Sebenarnya menyenangkan ya, karena punya waktu untuk jelajahin aktivitas di luar ruangan. Iyalah, mudah-mudahan teman-teman dapat gambarannya kira-kira setting kayak saya kayak gimana. Sekarang mumpung masih ada waktu, posisi baru jam 7:30, kita coba main di daerah dalam guys. Yuk kita gas lagi. Waduh. Gigit kau. Ayo. Strike. Yah. Tompil. Laris guys, kena juga guys. Situ dia tuh tadi. Ayo gigit. Yah. Kurang kecil. Ya elah, nyusahin aja lah. Masih ada nih dia nih. Kerapu nekat dah. Strike lagi ya. Ini ginian lagi. Luar biasa. Ulangin banyak rupanya di situ. Lagi. Jangan kepas bola tuh. Yah. Samanya ukurannya. Rapu di sini masih nekat guys. Habis makan ikan lagi dia noh. Gimana sih? Yang penting kita sudah strike. Kita tidak boncos.
Ya elah, bener-bener kerapu, tapi masih segini tuh. Masih nekat dia mak. Ke bawah arus nih. Kita coba main di sini aja ya guys ya. Kali isi. Sono isinya kerapu nekat. Strike. Apa nih? Yah, gerot guys. Kerong KW sekian. Nah, kan kakak udah dia dah. Pantas bawahnya greg. Gerot lagi. Harus pasang nih guys, kita mesti pindah guys. Guys, ikannya lagi pada liburan. Memang kita setiap kali mancing di tanggal merah itu hasilnya entah kenapa kurang membahagiakan loh. Padahal sebenarnya cuacanya enak, ini nggak terlalu panas. Airnya lihat dong, wah, flat om. Padahal ini posisi jam 9 nih kita nih. Ya udahlah, kita mampir ke spot kerapu imut aja lah guys buat hiburan. Kali ada, kalau sampai keramutnya nggak ada juga ya udah kita pulang ya. Yuk lah kalau bagian Oke guys, kita mancing di spot keramut aja ya, kerapu imut. Kalau sampai kerapu imutnya juga kagak ada di mari fix airnya limbah. Ada aja. Tak ada guys. Ya gila guys, pantesan guys lautnya kumat guys. Ini warnanya hijau toska nih jadinya nih tuh. Wah kacau, kena limbah lagi nih. Tadi di sono coklat butek, di sini macam kayak pantai pasir putih airnya. Hijau toska tuh, ikannya pada celeng di atas cere no. Burung pada party di atas tuh. Udahlah kita pulang aja ya. Nih menyedihkan. Oke lah guys, kita udah mendarat ya. Jadi cuacanya sih masih cakep loh, cuman limbah airnya ini jadi warnanya toska. Harusnya ini warnanya nggak begitu dia. Iya, itulah namanya mancing. Kadang hoki, kadang begini. Padahal sebelumnya 2 hari lalu itu kita strike yang kerapunya gede-gede, jenahannya gede-gede. Sekarang 180 derajat kebalikannya guys. Udah gue sejauh sampai ke Samuel sana, ke Karungan, ngegeret kayak masuk ke dalam. Masih untung dapat 5. Ya udahlah, istirahat dulu kita. Sampai sini dulu video kita kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Beh, airnya limbah mau ngapain? Saya dapat kerapu, aduh 20 biji. Itu mah kerapu mabok lah dipancingin lah. 9 juga ada tadi gua di Ada sono. gitu ya? Iya. Gede-gede orang kerapu mabok. Jangan dimakan kerapunya mah. Keracunan aja. Yuk, kita ngopi dulu. Ciao.